Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serahli SPD akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional atau PC. Definisi pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat: satu, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Dua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Tiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Empat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Lima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lima, kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran diri, contohnya, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Yang kedua, manajemen diri, contohnya, mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Kesadaran sosial, contohnya, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Yang keempat, keterampilan berelasi, contohnya, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, turut membela hak-hak orang lain. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, contohnya, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran,
mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi data dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, mengevaluasi dampak pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Urgensi pembelajaran sosial emosional atau PC, itu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Pengertian well-being. Menurut Kamus Oxford Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individual yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Well-being murid yang optimal. Nobel and McGrath 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi optimalisasi diri, dan tingkat keputusan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami kompetensi sosial emosional membantu kita mengelola hubungan supaya menjadi lebih baik. Menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara efektif dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial. Selain itu, sangat bermanfaat bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk melatih murid mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi dengan modul 11. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan yang setinggi-tingginya. Dengan PSE, murid mendapatkan mindfulness atau kesadaran penuh dalam menumbuhkan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kemudian koneksinya dengan modul 12, yaitu dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian koneksinya dengan modul 13, yaitu pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak dalam mewujudkan murid yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun koneksi dengan modul 14, yaitu koneksinya yaitu bahwa terciptanya budaya positif akan terlihat dari terlaksananya disiplin positif dan memegang nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Melalui mindfulness dalam PSE, murid dapat berlatih dan memotivasi dirinya dengan mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dengan kontrol emosi dan menempatkan posisinya dengan baik. Kemudian koneksi dengan modul 21, dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, maka guru tentu memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang ada dalam modul 21 membangun pembelajaran sesuai kebutuhan murid, kesiapan murid, minat dan profil belajar murid, dan untuk mensukseskannya itu didukung dengan modul 22, yaitu pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional tersebut dalam pembelajaran berdiferensiasi,
sehingga tercipta pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional atau KSE. Adapun pertanyaan di LMS yang harus dijawab, itu silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik, sehingga titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Nomor 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah bla bla bla. Nanti dijawab. Nomor 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya diterapkan di kelas dan sekolah bagi murid, kemudian bagi rekan sejawat apa. Inilah pertanyaan yang terkait dengan koneksi antar materi. Kemudian jawaban untuk nomor 1, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik tadi, bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang terkhusus dan hanya untuk orang dewasa, sehingga untuk diterapkan membutuhkan waktu dan tempat tersendiri. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas dan untuk berbagai tingkatan usia. Jawaban nomor 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan sosial atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang akan saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, mindfulness atau kesadaran penuh. Yang ketiga, integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional di dalam kelas. Jawaban nomor 3. Bagian A, yaitu perubahan yang akan saya terapkan bagi murid-murid, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam praktik mengajar di kelas. Salah satunya dengan melakukan teknik STOP. B. Perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat, yaitu melakukan pengimbasan pengetahuan terkait pembelajaran sosial emosional kepada rekan sejawat di sekolah, serta melakukan kolaborasi dengan mereka untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional sehingga tercipta well-being di lingkungan sekolah. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.